Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa la umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Mukarram, para alim ulama yang kami taati, wabil khusus para mu'alim NU Kota Mojokerto. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Haja Eni Rahmawati MSI selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Mojokerto. Yang kami hormati pula Bapak Haji Junaidi Malik SE selaku Ketua DPC PKB Kota Mojokerto, dan juga Bapak Ferry Samsul Huda SS selaku Sekretaris DPC PKB Kota Mojokerto beserta jajaran pengurus DPC PKB yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ibu Dr. Anda Haja Eni Rahmawati MSI selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Mojokerto. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saben buku makin terawih lesu mana. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah, mabak. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua DPC PKB Kota Mojokerto Gus Junaidi Malik beserta seluruh jajaran pengurus. Yang saya hormati Ketua PAC Alhamdulillah Gus Udin Rawuh serta Ketua Ranting PKB se-Kecamatan Prajurit Kulon, yang tidak kalah pentingnya para simpatisan, para pemilih, anggota, para keluarga besar Partai Kebangkitan Bangsa se-Kecamatan Prajurit Kulon yang panjenengan mewakili pada malam hari ini. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat tentunya kehadiran Rasulullah SAW, yang mana pada hari ini tanggal 16 Maret 2026 yang bertepatan dengan hari yang mulia, bahwa hari ini malam 27 Ramadan, yang istimewa juga berarti pada malam hari ini kita sama-sama akan menyongsong malam malam 27 Ramadan untuk nanti malam. Mudah-mudahan kita diberikan sehat, kita diberikan waktu longgar, dan mudah-mudahan kita tidak tertidur. Yang kedua, Ibu Bapak yang saya hormati, hari ini saya Eni Rahmawati tadi disebut bahwa yang menjadi wakil panjenengan di Dapil Prajurit Kulon tahun ini masuk tahun kedua setelah pelantikan pada bulan Agustus 2024. Tentunya panjenengan juga banyak mengikuti perkembangan, ya. Jadi PKB Kota Mojokerto yang pada periode ini tetap mendapatkan 4 kursi, tapi suaranya meningkat. Ini berkat panjenengan semua yang telah berkontribusi untuk percaya kepada Partai Kebangkitan Bangsa, dengan harapan untuk periode yang akan datang PKB bisa menduduki kembali, jaya kembali menjadi ketua pimpinan DPRD. Amin. Karena tidak terlalu jauh interval suaranya. Ibu Bapak yang saya hormati, mungkin di antara panjenengan ada yang baru ikut pertama undangan reses kali ini. Memang kami sengaja bergantian kepada para simpatisan, para keluarga besar PKB agar mereka juga mengikuti informasi terkait dengan apa yang dilakukan oleh wakil-wakil panjenengan.
Saya mohon maaf kalau di tahun kemarin umpama orang naik sepeda motor gitu masih pelan, laku 20, laku 40, ya. Mungkin di tahun kedua ini kalau panjenengan mengikuti perkembangannya, wakil-wakil panjenengan sudah mulai ngegas istilahnya. Artinya PKB tetap konsisten dengan tujuannya, yaitu menjadi menjadi wakil rakyat yang betul-betul menyuarakan kebutuhan dan kepentingan rakyat. Di akhir-akhir ini mungkin panjenengan yang suka membaca berita online berseri sampai 1 bulan. Ini sudah 1 bulan lebih, Gus. Ketika kami bersama Pak Wakil Ketua yang kebetulan selaku koordinator kami untuk menyoroti tentang sampah. Nah, ini tidak akan berhenti sampai pada goalnya, bahwa apa yang menjadi harapan kami di sini terutama PKB untuk menyuarakan apa yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Oleh karena itu dukungan dari panjenengan semua, kalau memang di lingkungan panjenengan yang ada di, karena ini yang saya undang adalah wilayah Majelis Kulon, jangan segan-segan untuk menyampaikan ketika ada sesuatu yang harus disampaikan. Kami selaku wakil rakyat mempunyai tugas untuk melanjutkan itu, membahas itu. Jadi fungsi kedewanannya iya, fungsi anggarannya iya. Terkait dengan beberapa hal Ibu Bapak yang saya hormati, mungkin pada tahun ini kemarin Gus saya beberapa kali juga mendapatkan telepon. Sekarang sudah tidak cair ya hibahnya. Nah, oleh karena itu saya sampaikan hibahnya tertunda karena harus ada yang dipenuhi syarat. Salah satu syaratnya yaitu Kemenkumham untuk dipenuhi kembali. Jadi bukan berarti panjenengan tidak punya kesempatan, masih punya kesempatan karena Pemkot memberlakukan kembali itu. Di tengah-tengah ketika sudah disampaikan kepada yang menerima, sudah tanda tangan akan menerima, ternyata di balik itu ada persyaratan yang harus dipersyaratkan. Tapi kami tidak tinggal diam, insya Allah PKB terutama akan mencari celah apa, kenapa demikian. Hanya butuh waktu, tidak bisa sekarang. Ibu Bapak yang saya hormati, pada malam hari ini panjenengan juga mempunyai tugas mungkin ya, datang tidak hanya datang, tapi mempunyai aspirasi apa yang akan disampaikan. Nah, kita harus memilih dan memilah yang sekarang apa yang menjadi kebutuhan di lingkungan masyarakat. Misalkan satu contoh, ada tren terkait dengan sampah. Lingkungan panjenengan membutuhkan apa yang ada kaitannya dengan itu, mungkin gerobak yang sudah 15 tahun kan biasanya diusulkan saja. Nanti kalaupun tidak masuk dalam pokir, biar masuk di rencana musrenbangnya di kelurahan, dan itu nanti dikawal. Jadi kita mengusulkannya yang real, tidak harus besar, kecil tapi banyak. Contoh lagi, pemberian makanan tambahan untuk lansia. Nah, ternyata ini mendapat respon sesuai dengan programnya Pemkot. Daripada kita mengajukan yang misalkan jalan menuju ini lebih tidak diperhatikan. Yang diperhatikan justru yang real di masyarakat. Kenapa seperti ini? Mungkin Pemkot juga menyesuaikan dengan programnya di tahun ini. Daripada kita tidak mendapatkan, dimasukkan saja. Jadi panjenengan yang di lingkungan masyarakat yang sangat dibutuhkan apa, yaitu kita masukkan. Tentunya di undangan juga kami lampirkan untuk masukan. Itu nanti kalau tidak bisa hari ini ya masih bisa, kantor PKB ini buka 26 jam ya Gus ya. Oke. 28. Mulai jam 1 siang biasanya. 1 siang. Mbak Hajam dulu ya. Ibu Bapak yang saya hormati, selanjutnya juga perlu disampaikan kepada panjenengan, kan di sana mempunyai
anggota. Nah, disampaikan bahwa PKB tidak tinggal diam terkait dengan masalah-masalah krusial di masyarakat, terutama masalah-masalah dasar, yaitu masalah pendidikan, masalah kesehatan. Kalau panjenengan itu menemui hal-hal yang sekiranya itu butuh bantuan, artinya bantuan yang tidak nabrak-nabrak, monggo. Satu contoh, tempo hari kami juga disambati Nyun Sewu, terus akhirnya lintas komisi. Jadi Nyun Sewu, saya kan komisinya itu di komisi 1, banyak membidangi pemerintahan dan hukum. Ada tetangga yang memang minta dirujuk ke rumah sakit umum, dari rumah sakit A ke rumah sakit umum. Beralasan kami itu sudah mengajukan mulai jam pagi kok belum ada lah. Dengan upaya komunikasi akhirnya dengan segera mereka dipindahkan. Hal ini yang bisa kami membantu untuk komunikasi sehingga tidak harus berupa material, tapi berupa jasa juga bisa kami lakukan. Hal yang terkait dengan pendidikan juga demikian. Ketika panjenengan mengalami hal-hal yang sementara ini, kalau di Kota Mojokerto itu kan gratis ya, gratis. Kalau SMA, SMK sih provinsi, itu juga begitu. Ketika ada kejanggalan yang sekiranya panjenengan itu kurang paham, yang pertama minta informasi dulu kepada sekolah. Kalau memang itu di luar konteks, baru panjenengan bisa menyampaikan. Jadi menyampaikan aspirasi, meminta bantuan itu tentunya harus sesuai dengan real, biar kita sama-sama berjalan. Panjenengan juga bisa terbantu, yang pihak sekolah juga demikian, tidak merasa bahwa didik kok dewan, bukan itu, tapi kita sesuai dengan kondisi real yang ada di masyarakat. Ibu, Bapak yang saya hormati, tentunya di reses ini bukan semata-mata hanya hari ini. Kami membuka komunikasi. Insya Allah nomor HP saya itu tidak pernah berubah. Mulai tahun 99 punya HP, 2000 lah. Itu tidak pernah berubah. Orang menyatakan bahwa HP saya itu nomornya 11. Nek biyen lowara. Nek saiki tidak. Ya. Jadi tetap itu. Makanya monggo, yang penting jika ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan, kami membuka membuka komunikasi dengan panjenengan yang sekiranya kami bisa meneruskan. Dan tidak mungkin hari ini semua terselesaikan. Yang penting di masa tahun kedua ini apa yang kami lakukan ada manfaat bagi masyarakat terutama. Mudah-mudahan kami beserta yang lainnya diberikan sehat sehingga mampu mengampu apa yang menjadi tugasnya dari DPC PKB. Jadi kami ini kan tugasnya partai DPC PKB, dia harus melanjutkan program-programnya dan juga harus berani menyampaikan, harus berani turun. Oleh karena itu tidak cukup di malam ini, karena memang Nyun Sewu kenapa kami melaksanakan malam hari. Kami berempat ini membagi waktu memang. Kalau kemarin siang Pak Wahyu alhamdulillah diiringi hujan angin, tapi ya tetap jalan. Memang kalau hatinya sudah PKB ya datang aja. Tadi siang Pak Hadi, kami di malam hari sekalian menyongsong malam 27. Saya kira itu untuk hal-hal lain yang banyak ditanyakan, monggo dituangkan di lampiran atau di WA. Insya Allah semua punya kok menurut saya. Insya Allah yang kami undang ini sudah. Kalau yang belum tanya aja kanan kiri, atau monggo 081 216 434 79. Jadi 081 216 434 79. Monggo kalau butuh komunikasi menyebut nama, saya ini dari ini, sehingga jelas. Saya kira begitu, biar malam ini kita banyak informasi juga dari Gus Junet selaku Ketua DPC, kita manfaatkan sebaik-baiknya.
dan juga biar tidak terlalu malam, ya, karena undangannya memang malam dan sudah mundur sekitar 15 sampai 20 menit. Mohon maaf yang setulus-tulusnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kelurahan Boto. Saya berterima kasih kepada Dewan Partai Kebangkitan Bangsa yang kemarin-kemarin sudah membangun di lingkungan Bloto, di lingkungan Kemasan, pagar makam yang ada di Kemasan sudah terrealisasi. Alhamdulillah. Untuk yang kedua ini kami minta untuk tempat bak pemandi jenazah itu yang belum ada. Kalau keranda, alhamdulillah dulu sudah. Dan untuk yang ada di Bloto, yang ada di Trenggalek, alhamdulillah makam sudah terpagar semuanya. Pagarnya pagar kayak Mojopahit, alhamdulillah. Sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Eni Agramat dan para undangan terhormat. Saya dari Kelurahan Mentian. Kebetulan saya rumah saya di depan kantor. Oke. Yang saya sampaikan ini Bu Eni dan teman-teman DPR yang lainnya mengenai dana sesuai dengan yang keseharian saya yang di sekolah, okay, tentang dana bos Kota Mojokerto ini. Okay. Dengar-dengar gitu, dana bos di Kota Mojokerto ini dipotong, dikurangi, dipangkas gitu. Jadi ini dikhususkan untuk yang ke warga kota saja. Ya, betul. Itu mungkin diberlakukan mulai bulan Januari ini kalau nggak salah ya. Jadi dana bos yang dari Kota Mojokerto yang turunnya setriwulan itu kalau bisa Bu Eni dan para ketua DPR yang lainnya, itu kalau bisa dicarikan jangan sampai dipotong atau dipangkas untuk dana bos yang ke sekolah. Dana bosnya yang kita 75.000 gitu. Oke, dana bosnya untuk SD. Dana bosnya untuk SD itu 70.000 per siswa. Itu kalau bisa mungkin bisa diusulkan ke pemerintahan, bisa dicarikan atau dialokasikan dana untuk yang dari dana yang lain supaya operasional sekolah itu tidak sampai berkurang, tidak sampai operasional terhenti katanya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bu Eni tentang dana apa nih yang untuk guru swasta apa namanya? Oke, TPP bukan TPP. Insentif Iya, yang dari Kota Mojokerto. Iya. Walaupun saya tidak menerima, saya bukan menerima insentif ya. Teman-teman saya itu yang insentif, yang belum menerima GTT, belum menerima ya insentif GTT, itu kalau bisa diadakan lagi. Itu kan dana hibah ya. Jadi kalau dana hibah itu ono tanpa ono, nek gak ono ojo njaluk. Nah, ini selama 2 tahun Bu Eni, ini tidak ada, buatan dicairkan. Terus dari pemerintahan katanya enggak. Dari teman-teman itu kalau dari tahun kemarin itu nggak ada. Katanya ditunggu dirapel 2 tahun, ditunggu sampai 2 tahun kok kamu dan mudun akhirnya ya. Nek ono tambah ono gak ya diharap ngoten itu. Jadi supaya bisa dialokasikan lagi dan bantuan GTT untuk guru-guru, okay. Juga makin ini dialokasi dana dari mana supaya ini teman-teman guru itu juga bisa menerima dengan rutin tiap bulannya atau tiap tahunnya. Oke, itu yang saya sampaikan atas perhatiannya matur suwun dan dipertimbangkan. Ya, terima kasih matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Rozak, alhamdulillah berarti sudah terrealisasi meskipun masuk gatal atau apa, yang penting terrealisasi. Untuk tambahan tadi apa? Usul keranda ya. Oh, tempat mandi berarti harus bersatan. Nah, terus saja diusulkan. Jadi kalau kemarin diusulkan belum terakomodir, diusulkan lagi saja. Lewat gatel itu lebih cepat.
Tapi lewat apapun yang penting kan panjenengan yang masuk roket pasti lewat hotel ada. Kayak kemarin pos di Surat Gunawan. Yang kedua, ngaten nggih Pak Reza nggih. Yang kedua Pak Hasyim, Pak Hasyim bertugas di MIA Musinun nggih. Nah, ini beberapa hari lalu sebelum panjenengan menyampaikan, saya cukup ingat, saya dikeluhi memang dari salah satu guru MI kebetulan yang di bawah naungan Kementerian Agama. Tahun 2026 ini anggaran DPTPTB hanya untuk sekolah yang di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, terus apa solusinya demikian? Kemarin saya sama ada satu teman dewan juga, biar KKM itu kan kelompok kerja madrasah ya. KKM membuat sebuah usulan atau paling tidak ke Kemenak dulu, nanti Kemenak yang akan menghantar paling tidak komunikasi dengan pemerintah kota. Kenapa ini tidak dimasukkan? Memang saya mendengar itu kebetulan yang seru, bukan berarti tidak saya bersambut ya. Kebetulan saya tidak di komisi langsung, di komisi 3 langsung. Hanya memang kami usulkan kepada pimpinan kemarin, saya dapat peluang ini untuk segera paling tidak dikomunikasikan, dan alhamdulillah kalau pagi tadi kalau tidak salah DPR Komisi 3 itu RJP dengan pihak Dikbud, salah satunya materi ya ini, salah satunya kenapa GPT-PTT sekolah yang di bawah naungan Kementerian Agama itu kok tidak mendapatkan. Nah nanti jawabannya mungkin saya bisa menyampaikan kalau ke pribadi ya enak, paling tidak nanti ke lembaga yang di bawah naungan Kementerian Agama. Saya juga butuh komunikasi sama Komisi 3. Kebetulan pagi tadi baru RJP dengan Dikbud. Yang kedua, termasuk bosdanya juga tadi dibahas. Artinya goalnya bagaimana? Kami tidak bisa menyampaikan secara utuh di sini karena kami bukan pelaku langsung, pelaku dalam arti bukan ada di komisi itu, namun kami juga menyampaikan unek-unek ini kepada pimpinan yang membawai komisi itu. Insya Allah nanti kami sampaikan, ya. Tidak tahu lewat KKN atau apa, atau lewat komisi 3 yang langsung kepada pihak sekolah. Jadi ini memang Gus, kemarin beberapa yang menyampaikan kok saya itu nggak boleh, tidak dapat transport itu. Nah ya, yang Kementerian Agama, yang di bawah Kementerian Agama itu, terutama yang guru RA, NI, RTS. Saya kira itu Pak Hasyim ya, nanti masih bisa ini sudah melangkah kok kami kemarin dengan KKM menyarankan pada kelompok kerja madrasah untuk membuat sebuah surat jiring kenapa tidak dapat, nanti jawabannya ada di akhir nanti ketika dari Komisi 3 itu sudah mendapatkan penjelasan baik dari Dikbud maupun dari Kementerian Agama. Ini pernah terjadi Nirsewu ketika saya masih di kepegawaian di Dikbud. Kenapa waktu itu tidak boleh? Ternyata ada double anggaran. Jadi Kemenak itu gurunya selain dapat dari BPT Kota juga mendapatkan dari Kementerian Agama. Akhirnya dihapus salah satu. Saya ingat itu. Nah apa terjadi demikian? Misalkan yang guru di bawah naungan Kemenak itu mungkin sudah dialokasikan lewat Kementerian Agama atau gimana, ini yang belum mendapatkan jawaban. Nanti Pak Hasyim ya. Ada lagi? Terima kasih atas waktunya. Mungkin ini bukan bagus, tapi ya Hasan saja. Saya kemarin itu mengajukan hibah untuk majelis taklim dan baru pertama itu dan ditolak, dikembalikan berkasnya. Dengan yang disampaikan Abah Jumet tadi, kami berharap sekali untuk aturan tengkungan itu sudah tidak menjadi persyaratan. Karena kalau menjadi persyaratan akan ya otomatis kami tidak akan bisa membuat karena biayanya sudah besar. Masa sekali terus nggak oleh kok, terus mereka nggak bisa mengikuti lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah yang disampaikan Pak Hasyim tadi dari Kementerian Agama tidak ada.
karena teman-teman kan kadang sih bicara tentang itu belum ada, jadi barangkali nanti bisa dikomunikasikan lagi sehingga masa sama-sama mengajar walaupun itu di madrasah atau swasta tidak mendapatkan, padahal yang di SD juga mendapatkan kan seperti itu. Nama saya Nur Huda, mewakili dari Ranting Surabaya. Yang saya usulkan atau saya tanyakan pada malam hari ini, saya cuma mohon barangkali bisa didampingi oleh fraksi PKB dalam penyelesaian yang selama ini menjadi publikasi di masyarakat secara umum Kota Mojokerto, itu tentang kebersihan. Bahwasanya sekarang ada yang diagendakan oleh Ibu Wali Kota ini tentang lingkungan berseri, ya, di mana lingkungan harus bersih, tidak dan rapi. Sedangkan di TPS Ordinawan itu ada masalah yang sampai sekarang belum tuntas. Nah, ini sudah saya kemarin Pak Lurah sama Pak Trantipnya saya suruh turba ketika saya rapat RW, saya kasih masukan dan ada bukti otentiknya. Bagaimana kalau misalkan sampah yang dari luar bisa masuk ke TPS kita, dan kalau ada trouble-nya kita yang kena sanksinya. Seperti ada tagihan 4.000 per kakak dimulai bulan kemarin. Alasannya dengan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA-nya. Ini Dishub yang punya apa? Kok Dishub? DLH yang punya gaya seperti itu. Akhirnya masyarakat ada atau lingkungan saya yang saya langsung pasang badan dulu, tidak saya perkenankan untuk menarik ke lingkungan saya sebelum TPS bisa steril, khusus orang kota atau warga kita sendiri yang membuang. Warga kabupaten masih ada di situ sampai sekarang. Bahkan beliaunya kerjasama dengan petugas dari DLH. Nama-nama beliaunya ada di sana. Sudah ada laporan masuk tapi belum bisa ada penyelesaiannya. Terima kasih, hanya itu barangkali bisa dikawal oleh DPR kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yaitu kemarin yang menjadi ramai, kok terus ada persyaratan kembali setelah semuanya persyaratan sudah masuk dan sudah tanda tangan kalau tidak salah, itu terus dibatalkan, bagian sudah. Makanya nanti akan menjadi atensi kami, insya Allah ini doanya saja, ya rotok digetak-getak mana ini jauh dipublisir loh, tak muasa saya ini loh. Terkait dengan keranda, apa itu tadi pemandi jenazah, jangan misalkan aja lewat RW biar masuk di Jaka, gitu. Oh berarti minta dipangku. Diakui bahwa di TPS Pekuncen itu memang yang menarik gerobak itu ngamen, ngerti ngamen jenengan? Ngamen dengan sampah kabupaten, sehingga sampah-sampah yang layah di situ dirugikan. Ketika mau mengangkut dari rumah ke TPS, mesti di sana full. Ngerti ngamen jenengan? Saya penarik gerobak, bengi-bengi keliling nang Soko Sambiroto masuk situ. Jadi Soko kan kabupaten, tapi yang menarik gerobak ini ngamen, nyeper saya ngarani, ya itu. Dan itu malam hari, dan itu sudah ada fotonya. Nah kemarin itu PR-nya Pak Yasak memang, ya itu sih foto angel. Ya nggak usah digawani gerobak aja, pilihan orang lain gitu. Itu kemarin sudah dibicarakan Pak Sain. Yang kedua terkait dengan apa nih? Lingkungan penarikan. Nah penarikan itu sudah mengalami penurunan dari 6.000 ke 4.000. Itu adalah dari TPS ke TPA. Jadi dari kalau wilayah Prajurit Kulon mungkin di sini yang ada di Surabinawan, TPS-nya lagi kan begitu. Ingat Pralon ke Jondong. Nah yang dari rumah ke TPS mandiri. Nah padahal itu yang diharapkan dengan 4.000 itu ya wis resik, mulai dari rumah dibawa ke TPS, dibawa ke sana. Ternyata perjanya perwalinya itu dari TPS ke
PPA. Artinya dari rumah ke TPS mandiri. Yes, dirapikan sendiri aja, kita memanfaatkan gerobak yang ada di lingkungannya. Lagi pemilahan yang bisa dimanfaatkan dan bank sampah harus dihidupkan kembali. Jadi ceritanya panjang kalau sampah gitu. Tapi paling tidak yang terkait dengan disampaikan Pak Salim tadi, yaitu tadi ada yang nyeker itu tadi yang belum bisa terselesaikan. Mudah-mudahan nanti masukan ini bisa kami bawa dan memang merugikan kami. Kadang-kadang sampah kami itu 3 hari nggak diangkut. Cak, kok lali bang? Full, jawabannya kan full bukan sih? Oh ternyata benar. Jadi sampah dari kabupaten itu masuk di wilayah kota. Ini yang Surat Gunawan. Tidak tahu kalau yang di Prajurit Kulon apakah juga bisa jadi seperti itu. Kan tidak ketoronnya itu yang membawa gerobak itu orang kota gitu loh. Kan berarti dianggap sampah kota. Padahal gitu tadi. Gitu ya Pak Said. Insya Allah kami sambung terus itu, dan sampah belum selesai kami. Sampun.